Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Katakan, ku mau memujimu, ku mau memujimu. Ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu. Ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Oh, segala pujian, kemuliaan hanya bagimu, hanya bagi Raja segala raja, Yesus Kristus Tuhan. Tiada yang seperti Engkau, tiada yang sepertimu, tiada yang seperti Engkau, Yesus Tuhan, Raja kami, Bapa kami yang baik, Bapa yang kekal. Tiada yang lain, hanya Engkau. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima
semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi. Sekali lagi dengan segenap hati katakan, ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Haleluya, puji nama Tuhan. Saudara sekalian, kita akan lanjutkan kembali apa yang sudah kita bicarakan mengenai tabut perjanjian atau tabut Allah yang semula itu berhasil dirampas oleh orang Filistin, diletakkan di sebelah patung Dagon, tetapi kemudian karena itu adalah representasi dari kehadiran Allah, di atas segala Allah, Allah yang berkuasa, God of wonders, tidak ada ilah lain yang bertahan di hadapannya. Akhirnya orang Filistin menyadari bahwa mereka harus mengembalikan ini. Dan kita sudah bicarakan kemarin bagaimana kemudian tabut perjanjian ini dibawa ke Bet-Shemesh. Nah, sekarang kita lihat kembali apa yang terjadi di Bet-Shemesh sana, ya. Untuk itu mari kita lihat kembali di dalam pasal yang ke-6. Kita baca ayat yang ke-19. Dan ia membunuh beberapa orang Bet-Shemesh karena mereka melihat ke dalam tabut Tuhan. Ia membunuh 70 orang dari rakyat itu. Rakyat itu berkabung karena Tuhan telah menghajar mereka dengan dahsyatnya. Nah, sampai di sini dulu pembacaan kita. Di Bet-Shemesh terjadi suatu peristiwa.
yaitu orang-orang Israel ini coba, mungkin ada yang ingin ngintip atau kepingin pegang-pegang atau apapun ya. Padahal tabut perjanjian ini sesuatu yang sebetulnya tidak boleh diudik-udik oleh siapapun sebetulnya. Nah, orang Bet Shemesh rupanya agak sembrono. Mereka itu berusaha untuk lihat, ya. Dan apa yang terjadi? Mereka mengalami malapetaka, ya, hukuman. Nah, di sini kita lihat bahwa tabut perjanjian ini memang bukan dewa atau Allah, bukan cuma representasi kehadiran Allah. Dan kehadiran Allah ini tidak boleh dibuat main-main. Bukan untuk ya sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Hadirat Allah harus betul-betul kita hormati. Ketika kita menghormati hadirat Allah, sama saja kita menghormati Tuhan yang adalah God of Wonders itu, ya. Dan akhirnya kita lihat dalam ayat 20, dan orang-orang Bet Shemesh berkata, siapakah yang bertahan berdiri di hadapan Tuhan Allah yang kudus ini? Kepada siapakah ia akan berangkat meninggalkan kita? Lalu mereka mengirim utusan kepada penduduk Kiryat Yearim dengan pesan, orang Filistin telah mengembalikan tabut Tuhan, datanglah dan angkutlah itu kepadamu. Kita lanjut pasal 7, ya. Ayat yang pertama, lalu orang-orang Kiryat Yearim datang, mereka mengangkut tabut Tuhan itu dan membawanya ke dalam rumah Abinadab yang di atas bukit. Dan Eleazar anaknya, mereka kuduskan untuk menjaga tabut Tuhan itu. Nah, sampai di sini dulu pembacaan kita. Jadi, ketika ada peristiwa yang mengerikan terjadi di Bet Shemesh tadi, akhirnya orang-orang Bet Shemesh ketakutan. Sebetulnya ini bukan sesuatu yang harusnya ditakuti. Hadirat Tuhan yang harus dihormati. Ketika tidak menghormati hadirat Tuhan, maka bisa terjadi peristiwa-peristiwa seperti ini. Tapi nampaknya mereka sudah ketakutan dan mereka mengakui sendiri. Tadi kita baca bagaimana mereka tahu bahwa ini adalah hadirat Allah yang kudus. Ini adalah Allah yang kudus. Mereka tidak berani main-main. Akhirnya kemudian mereka minta tolong kepada orang-orang yang tinggal di Kiryat Yearim agar menyimpan tabut perjanjian itu. Karena orang-orang Bet Shemesh rupanya tidak berani lagi untuk melihat keberadaan tabut perjanjian di daerah mereka. Dan kemudian kita lihat bagaimana orang Kiryat Yearim datang dan mengangkut tabut Tuhan itu, dan kemudian diletakkan di rumah Abinadab yang di atas bukit. Dan Eleazar anaknya dikuduskan untuk menjaga tabut Tuhan. Ini pasti bukan sembarang orang, tetapi memang orang-orang yang dikhususkan untuk melayani Tuhan. Ya. Nah, dalam ayat 2, kemudian dikatakan, sejak saat tabut itu tinggal di Kiryat Yearim, berlalulah waktu yang cukup lama, yakni 20 tahun. Dan seluruh kaum Israel mengeluh kepada Tuhan. Nah, sampai di sini pembacaan kita. Ayat ini sebetulnya menjelaskan mengenai dua hal yang berbeda.
Yang pertama adalah mengenai keberadaan tabut Allah itu di Kiryat Yearim. Dikatakan selama 20 tahun tinggal di sana. Mengenai orang Israel mengeluh kepada Tuhan, itu ceritanya lain. Tidak ada hubungannya dengan ini. Ya. Ayat 3 mengatakan, lalu berkatalah Samuel pada seluruh kaum Israel demikian, jika kamu berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati, maka jauhkanlah para allah asing dan para Ashtoret dari tengah-tengahmu, dan tujukan hatimu kepada Tuhan, dan beribadahlah hanya kepadanya, maka ia akan melepaskan kamu dari tangan orang Filistin. Ayat 4, kemudian orang-orang Israel menjauhkan para Baal dan para Ashtoret dan beribadah hanya kepada Tuhan. Jadi apa yang dikeluhkan orang Israel itu adalah kembali lagi penindasan oleh musuh, dalam hal ini Filistin. Dan mereka minta tolong kepada Tuhan. Nah, ini semua terjadi akibat apa? Karena mereka bergaul dengan dewa-dewa asing, Ashtoret dan sebagainya, ya, seperti sudah kita baca tadi, ya. Itulah sebabnya God of Wonders itu tidak bisa dipermainkan, harus dihormati. Dan tidak boleh disetarakan dengan yang lain-lain. Hanya Dia satu-satunya Allah yang hidup. God of Wonders itu kita kenal dalam nama Yesus Kristus. Dan Dia yang adalah God of Wonders itu akan menyatakan perkara ajaib dalam kehidupan orang-orang yang sungguh-sungguh menghormati Dia. Nah, jadi di sini kita lihat tabut perjanjian sudah berada di Kiryat Yearim kurang lebih nanti 20 tahun lamanya. Nah, sekarang kita lihat apa yang terjadi setelah 20 tahun itu. Ya. Coba sekarang kita maju, kita lihat di dalam 2 Samuel pasal yang ke-6 sekarang. Ayat yang pertama mengatakan demikian. Daud mengumpulkan pula semua orang pilihan di antara orang Israel, 30.000 orang banyaknya. Kemudian bersiaplah Daud lalu berjalan dari Baale Yehuda dengan seluruh rakyat yang menyertainya untuk mengangkut dari sana tabut Allah yang disebut dengan nama Tuhan semesta alam yang bertahta di atas Kerubim. Nah, sampai di sini dulu pembacaan kita. Jadi, tabut perjanjian itu ada di Kiryat Yearim, di tempat Abinadab, dan Eleazar yang melayani selama kurang lebih 20 tahun. Dan kita tahu bahwa pada masa itu belum ada raja. Waktu itu masih Samuel yang menjadi hakim atas Israel. Dan kalau kita baca selanjutnya, kemudian Saul menjadi raja pertama yang diurapi oleh Samuel. Tapi tidak lama kemudian juga Saul harus turun dari tahta karena ketidaktaatannya. Dan bahkan sampai dia mati dalam pertempuran dengan orang Filistin. Lalu, inilah saatnya janji Allah tersebut digenapi dalam kehidupan Daud, yaitu Daud diangkat menjadi raja. Nah, jadi kita lihat ini perjalanan waktunya ini kurang lebih 20 tahun dan terjadi perubahan-perubahan, yaitu sampai timbulnya zaman monarki, yaitu kerajaan. Nah, kali ini Daud menjadi raja,
Tadi kita tahu bahwa Daud adalah seorang yang sangat menghormati Tuhan. Dan dia menyadari bahwa tabut perjanjian itu tidak ada di kemah suci atau tabernakel. Nah, kemudian maka Daud berinisiatif untuk memindahkan tabut perjanjian itu dari Kiryat Yearim ini untuk dibawa ke kemah Daud. Ya, tentunya dalam hal ini ke Yerusalem. Ya. Tetapi kita tahu ceritanya kemudian terjadi peristiwa lagi di sana. Yaitu tewasnya Uzza, itu dalam ayat 3 ya. Karena dia memegang tabut perjanjian itu. Nah, akhirnya kemudian apa yang terjadi? Maka Daud juga ketakutan. Dalam ayat 10 dikatakan, sebab itu Daud tidak mau memindahkan tabut Tuhan itu ke tempatnya, ke kota Daud, tetapi Daud menyimpang dan membawanya ke rumah Obed-Edom, orang Gad itu. Ayat 11, 3 bulan lamanya tabut Tuhan itu tinggal di rumah Obed-Edom, orang Gad itu, dan Tuhan memberkati Obed-Edom dan seisi rumahnya. Nah, inilah urutan peristiwa mengapa sampai tabut perjanjian Allah itu ada di rumah Obed-Edom. Bagaimana tabut perjanjian Allah itu sekarang berada pada masa pemerintahan Daud. Jadi, ini diawali sebetulnya sejak kekalahan orang Israel dari orang Filistin pada zaman Imam Eli tersebut. Sehingga tabut perjanjian direbut oleh Filistin, tapi kemudian terjadi peristiwa di sana, Dagon jatuh, pecah berkeping-keping, dan dibawalah ke Bet-Shemesh. Dari Bet-Shemesh kemudian ke Kiryat Yearim selama kurang lebih 20 tahun. Dan selama rentang waktu itu, akhirnya Daud menjadi raja dan Daud berinisiatif memindahkan tabut itu dari Kiryat Yearim ke kota Daud atau ke kemah Daud atau the Tabernacle of David. Ya, terjadi peristiwa lagi karena kurang menghormati tabut perjanjian. Dan akhirnya dititipkanlah di rumah Obed-Edom 3 bulan. Dan setelah itu nanti kita lihat bagaimana Daud memindahkan kembali dari rumah Obed-Edom ya dengan cara yang berbeda sekarang. Sesuai dengan apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Dalam ayat 12 diberitahukan kepada Raja Daud demikian. Tuhan memberkati seisi rumah Obed-Edom dan segala yang ada padanya oleh karena tabut Allah itu. Lalu Daud pergi mengangkut tabut Allah itu dari rumah Obed-Edom ke kota Daud dengan sukacita. Nah, sampai di sini. Dan selanjutnya nanti saudara bisa baca bagaimana Daud memperlakukan tabut perjanjian itu sesuai dengan apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Nah, jadi saudara sekalian, kita lihat di sini bahwa tabut perjanjian ini bukan dewa, bukan Allah, hanya representasi kehadiran Allah. Artinya apa? Ketika ada tabut perjanjian yang diperlakukan dengan layak, menghormati Tuhan sesuai dengan aturan yang Tuhan berikan, maka Tuhan berkenan. Berkat yang terjadi seperti apa yang dialami Obed-Edom. Sebaliknya,
ketika tabut perjanjian Tuhan itu tidak diperlakukan dengan layak, seperti tadi di kuil Dagon disetarakan dengan dewa Dagon lah, patung Dagon, dan kemudian di Bet Shemesh ya diperlakukan dengan kurang hormat, dan kemudian dipegang yang seharusnya tidak boleh dipegang, dan tabut perjanjian ini seharusnya diangkat, tidak boleh dinaikkan kereta dan sebagainya, maka ceritanya berbeda. Terjadi hal-hal yang mengerikan. Sampai tadi terjadi Uza itu tewas gara-gara dia coba memegang tabut perjanjian itu. Walaupun alasannya adalah supaya tidak terguling atau jatuh dan sebagainya. Tapi apapun, menghormati Tuhan itu harus yang utama. Menghormati Tuhan itu harus prioritas di atas segala-galanya. Oleh karena itu mari kita betul-betul waspada dalam hal ini. Kita hati-hati. Kita jangan sampai sembrono di hadapan Tuhan. Selalu menghormati hadirat Tuhan dimanapun kita berada. Karena dengan demikian, itu menunjukkan bahwa kita itu sungguh-sungguh menghormati Tuhan. Dan ketika kita menghormati Tuhan, maka Tuhan berkenan dan God of Wonders itu akan menyatakan keajaiban dan mujizatnya. Oleh karena itu, saudara sekalian, mari saat ini kita betul-betul bersyukur kepada Tuhan, karena Dia adalah God of Wonders itu, tetapi kembali lagi sikap hati kita, kehidupan kita harus betul-betul layak di hadapannya. Daud sebetulnya bukan tidak menghormati Tuhan, tapi dia ignorance, dia masa bodoh. Mengapa sampai terjadi matinya Uza tadi? Ceritanya adalah dikatakan tadi, ketika diangkut kereta, lembunya tergelincir dan akan terguling jatuh tabut perjanjian ini, dan Uza coba menahannya, malah mati. Ya. Kesalahannya adalah sebetulnya tabut perjanjian ini sudah ada aturannya, tidak boleh dinaikkan kereta atau apapun, harus dipikul. Dan yang memikul khusus adalah imam yang sudah dikhususkan. Nah, rupanya Daud tidak memperdulikan aturan ini, diabaikan saja. Pokoknya dinaikkan yang terbaik menurut saya kok. Ini menghormati Tuhan bukan menurut kita, tapi menurut Tuhan. Saya menghormati Allah menurut cara saya. Bukan, menurut cara Tuhan. Sudah ada digariskan, sudah ada diajarkan. Sudah ada diperintahkan oleh Tuhan. Bagaimana kita menghormati Tuhan dalam kehidupan kita. Oleh karena itu mari kita sungguh-sungguh berjalan sesuai dengan kemauan Tuhan, maka berkat Allah akan dicurahkan. Nah, inilah saudara sekalian, rentetan peristiwa mengenai tabut perjanjian dari kuil Dagon sampai ke kota Daud. Puji nama Tuhan, selalu hormati Tuhan, Dia adalah God of Wonders yang kita kenal dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau Allah yang baik. You are the God of Wonders, Lord. Kau akan melakukan perkara ajaib. Dan sepanjang hari ini kami melihat mujizat terjadi, berkat dicurahkan, keberhasilan dan perlindungan kuasa darah Yesus atas kami semua. Tidak ada penyakit apapun termasuk virus corona yang bisa menyentuh kami. Kami semuanya sehat. Dalam nama Yesus, kami memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami hormati Engkau Yesus. Terima kasih. Tuntun kami Roh Kudus, agar selalu berkenan di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.